Kita tahu bahwa pengelolaan pasar di Kabupaten Mamasa memang memiliki banyak permasalahan yang tidak konstitusional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya yang kami lakukan selama ini, beberapa kelompok mahasiswa yang melakukan pendampingan terkait dengan adanya kebijakan pemerintah melakukan relokasi pasar sejak tahun 2017. Kami pernah mengupayakan pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif mengupayakan pemberdayaan pasar rakyat khusus Kabupaten Mamasa secara keseluruhan, karena pada dasarnya sama hal yang sampai terjadi sampai hari ini, pemanfaatan pembangunan pasar di seluruh Kabupaten Mamasa ini pemanfaatan lisensinya tidak sebagaimana mestinya, sehingga kami secara melihat pengelolaan pasar terkhusus di Kabupaten Mamasa, salah satunya di jantung kota Kabupaten Mamasa, menuai banyak kontroversi. Jadi ini perlu menjadi perhatian terhadap pelaksana pemerintah Kabupaten Mamasa hari ini, untuk kemudian bagaimana mencari solusi dari persoalan ini. Bayangkan sejak tahun 2000, bukan hanya 2017, jauh sebelumnya Pak, kami sudah melakukan pendampingan terhadap para pedagang yang ada di sana, dengan alasan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif tadi menerapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamasa, lalu kemudian ada kebijakan untuk melakukan relokasi para pedagang, relokasi pasar, lalu kemudian yang terjadi hari ini, pemanfaatan pasar yang ada sehari ini diganti dengan taman dan batunya yang tidak berguna bagi saya, ya bukan bagi semua teman-teman yang ada hari ini. Jadi bukankah waktu yang tidak cukup untuk kemudian berpikir sejak tahun 2017 itu, disambung dengan audit yang kami lakukan sampai 2019, mengusulkan paling rendah peraturan bupati tentang pengelolaan pasar di Kabupaten Mamasa terkait pasar yang ada di jantung kota Kabupaten Mamasa. Lalu kemudian lagi, ya ini di luar dari kesepakatan dan tentu inkonstitusional kebijakan yang diambil itu anggota dewan hari ini juga mendengarkan dan mengusulkan paling tidak ada relokasi pasar dengan syarat menurutnya penataan kota. Kesepakatan tahun 2021 tepat tanggal 5 Maret di kantor kecamatan, sebagaimana juga diatur Bapak Suhadi, menawarkan untuk mengadakan lokasi pasar sementara, dan kesepakatan waktu itu hanya dipergunakan untuk 5 tahun ke depan. Nah, dalam hal ini pemerintah dalam waktu tertentu sebagaimana disebutkan bahwa apakah tidak cukup untuk mengambil kebijakan bersama eksekutif legislatif untuk kemudian menakar apa sebenarnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Mamasa sampai hari ini melalui penataan pasar rakyat, distribusi pasar. Pertanyaannya, pemberlakuan perda tersebut diterapkan di mana, sementara pasar tidak jelas untuk kemudian melakukan pajak dan distribusi. Pasar hari ini perlu menjadi perhatian dari semua elemen dan stakeholder pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa yang mereka tahu adalah penertiban. Setiap kali melakukan aktivitas perbelanjaan, aktivitas jual beli, lagi-lagi diterapkan dengan penertiban sebagaimana yang terjadi dalam hal ini. Tetapi hanya alternatif bagaimana kemudian pemerintah daerah Kabupaten Mamasa menentukan keputusan dan kebijakannya pengelola dan melakukan pembinaan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Mamasa secara keseluruhan, bukan hanya di ibu kota Kabupaten Mamasa. Tetapi ini seharusnya menjadi evaluasi secara menyeluruh apa pengelolaan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Mamasa, baru di pasar rakyat Tabulahan hari ini. Terima kasih. Saya menanggapi apa yang menjadi pernyataan Pak Dewan tadi. Jangan seakan-akan kita selalu menyalahkan masyarakat, bahwa masyarakat tidak mau mengikuti aturan. Aturan apa? Perda apa yang kemudian mengatur tentang
pasar ini. Kita memaksakan masyarakat di pasar Barbar, aturan apa yang mengatur itu? Kita akan mereka ke sana. Jalan akses tadi ke sana itu sangat masuk akal untuk masyarakat membeli, bahkan berjualan di sana. Jadi saya berikan pertanyaan kepada Pak Dewan tadi yang menyatakan bahwa masyarakat hari ini tidak mengikuti aturan yang Perda. Pak Yohanes, saya dengar tadi pernyataannya tidak mengikuti aturan, yaitu Perda. Perda apa Pak yang dimaksud? Coba buka rekaman kembali tadi, ada kesan yang saya katakan yang salah kalau pemerintah tidak menyiapkan tempat pasar darurat lalu menggusur seperti itu. Lalu kemarin memang kita sudah beberapa kali berbeda dengan teman-teman dari pemerintah, kita sudah memberikan solusi. Kalau saya sampaikan sama teman-teman di pemerintah bahwa salah satu cara untuk memfungsikan pasar barang-barang, coba pemerintah atau teman-teman dari perindustrian ini mengajukan pengadaan mobil PT saya dibeli Pak 10 akan keliling dari pasar masuk ke utama masa, dan dia berada disubsidi oleh pemerintah. Kalau normalnya Rp5.000 satu kali ke pasar, kita subsidi menjadi Rp1.000, pasti masyarakat tertarik. Cukup semua saja. Tapi sampai saat ini juga pemerintah tidak mendengarkan, tidak mengundangkan itu. Itu salah satu solusi dari fraksi PDIP yang kami tawarkan kepada teman-teman dari sana. 10 wanita oleh berputar Pak, lalu satu kali naik cuma Rp1.000, pasti masyarakat mau. Yang mengeluhkan ini kan masalah mau belanja di pasar barang-barang 10.000, di keluarga 50.000, naik ojek. Ini kan tidak berimbang di situ, sehingga kita memberikan penawaran seperti itu. Jadi saya mohon coba kita simak baik-baik baru kita jawab. Lalu saya katakan tadi bahwa yang masalah ini saya hanya berikan sedikit stressing bahwa perbedaan antara pajak dan retribusi. Kalau retribusi itu nanti ada angin Perda di dalam, baru bisa kita retribusinya Pak. Kalau angin Perda tidak ada, tidak bisa kita retribusinya. Iya, seperti itu. Kalau pajak wajib pun kalau pajak. Tapi kalau tentu ada remnya, ada mekanisme yang harus dilalui. Mana yang dimaksud dengan pajak, mana yang dimaksud dengan retribusi. Kita bilang, terima kasih. Sudah sangat jelas. Yang pertama. Sedikit lagi. Kami pelan-pelan saja. Iya Pak. Saya mau bicara di sini Pak, tapi dipotong terus. Nah, sehingga hari ini kami mengusulkan bahwa bagaimana kemudian pemerintah dan juga legislatif hari ini membuat regulasi yang mengatur tentang kenapa pengelolaan pasar itu sendiri. Itu yang menjadi usulan kami Pak. Jadi kita siap pada penataan pengelolaan pasar. Yang paling krusial sebenarnya ini lokasi pasarnya. Nah kalau penataannya itu kan sisa kita buatkan regulasi yang baik. Kecuali kalau ditutup pasar swasta boleh atau sekalian dibeli. Kita sudah punya pasar di sana yang kita dari dulu sebenarnya mencoba untuk aktifkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes Karatong itu juga sudah diusulkan. Ada itu kendaraan gratis keliling begitu. Kami sudah aktif dulu Pak. Tapi ada pasar swasta, tapi kembali tutup. Itu bagian salah satu dari bagian itu ya. Sehingga tidak serta-merta kita mau mengatakan bahwa kenapa kan dibawa di sana. Kan buktinya tadi sudah pernah di sana. Jadi jangan juga selalu mengatakan bahwa kenapa kan dibawa di sana. Jadi nanti kan kita ini DPRD yang baru masuk sekarang juga, ya kami baru masuk. Tapi kan tidak seperti itu. Ini menjadi persoalan kalau ya. Jadi terkait dengan pasar kawan-kawan, memang ini menjadi polemik. Seperti yang saya katakan tadi, sekiranya ada aset pemerintah daerah di sekitar sini sudah selesai di barang, ya kan? Nah, tapi sampai sekarang ini ya pemerintah daerah belum punya aset yang bisa digunakan sebagai pasar. Nggak usah kita bicara kenapa tidak dibeli, kan itu turunannya daripada mengadakan aset. Jawab ketika digumuli oleh akademik, karena kita tidak bisa selesaikan ini di sini. Ya,
palingnya kita katakan ya, saya kira pemerintah daerah lihat lokasi yang paling dekat kan. Tapi sudah berniat ya, dan saya sampaikan hari ini bahwa niat kami tempoh hari itu sudah jadi dan itu sudah masuk di dalam program Perda tahun 2022. Jadi ada 5 Perda yang sudah diajukan, pada pengajuan berikut itu sudah akan diajukan Perda pasar. Jadi dia sudah masuk program Perda untuk tahun 2022 untuk dibahas. Ya. Nanti kalau misalnya proses pembahasan itu dilakukan, itu ada kajian-kajian publik, nah itu bisa dilibatkan. Maksud kami apa? Ya, satu catat ya, KMRT. Ya, menambahkan Pak, artinya setelah pendampingan yang kami lakukan hari ini, pada dasarnya masyarakat setuju ketika mereka direlokasi pada pasar pemerintah yang ada. Tapi pada dasarnya yang perlu menjadi perhatian di sini adalah peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana yang ada. Jadi perlu kan pertegas di sini, kami menunggu apa yang menjadi kebijakan dari pihak legislatif daerah Kabupaten Mamasa ini. Paling tidak ya jangan sampai masa jabatan bapak sekalian sebelumnya selesai. Jadi ada batas tertentu, ada batasan tertentu yang menjadi tanggung jawab kami untuk menunggu identitas Terima kasih atas kesempatan yang bagus sekarang ya. Jadi kalau pendapat pribadi saya, memang ini persoalan yang rumit di Mamasa karena ini sangat dilematis. Para ini tidak memenuhi kriteria katakanlah posisi strategis pasar. Sementara di posisi pusaran Mamasa yang jantung Mamasa ini tidak tersedia lahan Pemda yang bisa dibangun pasar. Nah, sehingga saya katakan bahwa ini akan berdampak tidak hanya 1-2 tahun ke depan kalau tidak dimulai dari sekarang, tetapi ini memang harus dimulai dari pimpinan daerah kita. Ini kerja-kerja dialog secara persuasif antara Pak Bupati sebenarnya Wakil Bupati dengan pemilik lahan. Saya hanya bisa memberi pendapat bahwa hanya lokasinya yang terhormat Pak Darius Mamasa Indah dengan lokasinya yang terhormat Pak Suhadi yang sangat representatif untuk kemudian dibangun pasar rakyat di sana. Kalau mau paksa pedagang lari ke barat-barat, ya mungkin hanya 1-2 kali beraktivitas di sana akan lari kembali. Karena memang pusaran ada di sekitar Mamasa. Nah, sehingga menurut pendapat saya, di samping pembenahan regulasi memang harus dibangun dialog-dialog persuasif antara pimpinan daerah dengan para pemilik lahan. Apakah ada jalur, entah itu dalam bentuk kontrak atau dalam bentuk pelepasan atau pembebasan lahan. Nah, nilai nominal terhadap pembebasan itu saya pikir ada tim appraisal kalau memang ada kesepakatan untuk bagaimana memperdayakan para pedagang di Mamasa, karena tidak main-main, tidak ada yang bisa dihasilkan dari pasar itu. Kalau perda kita soal retribusi itu jelas penghitungannya. Nah, ini kita sesalkan memang bahwa potensi PAD ini kan hampir 300 juta per tahun kalau menghitung loss dan kios saja. Tetapi realisasi PAD itu memang saat ini hanya 20 jutaan. Nah, hanya itu pimpinan. Maksud saya harapan kita, tumpuan kita sekarang masyarakat ada di pihak legislatif dan eksekutif. Tetapi porsi dialog-dialog persuasif ini memang harus dimulai dari negosiasi antara pimpinan dengan pemilik lahan. Kalau ada ruang untuk memberi, katakanlah apakah itu dalam bentuk kontrak terhadap lahan atau pelepasan atau pembebasan lahan, saya pikir itu jauh lebih bermanfaat. Karena harapan saya kemarin, dana PEN juga ini sebagian item itu dialihkan ke sektor-sektor real yang bisa menghasilkan PD, termasuk pembinaan pasar dan rumah sakit. Tetapi justru itu yang tidak diakomodir. Mungkin itu harapan kita bersama, karena kalau ditunggu pun perdanya, jadi pun perdanya, tapi lokasi pasar yang tidak strategis akan begitu juga, akan terjadi juga percekcokan di sekitaran X pasar Mamasa itu. Saya lebih cenderung juga kalau memang ada penataan ke depan, justru taman kota hari ini itu dijadikan sebagai lahan parkir bertingkat yang bisa menarik retribusi di sana. Itu lebih